Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Safira dari kelas A Antropologi 2020. Di sini saya akan membawakan ceramah saya mengenai pentingnya menuntut ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pemilik sekalian alam dan pemilik bagi nyawa-nyawa kita, yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, dan tak pernah lupa untuk memberikan nikmat berupa keimanan serta nikmat kesehatan pun diberi sehingga teman-teman mampu untuk melihat ceramah singkat dari seorang mahasiswi asal Unimed yang cantik ini. Semoga segala apapun yang kita lakukan hingga ketika saya memberikan sedikit ilmu serta kalian yang menonton ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salam serta salawat marilah kita curahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah untuk menunjukkan cahaya bagi orang-orang yang beruntung, yang menegakkan panji-panji kebenaran serta menyampaikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum saya membahas mengenai topik ceramah saya hari ini, ada baiknya saya membacakan beberapa ayat-ayat suci yang dimana teman-teman sekalian pasti telah sangat sering bahkan menghafal ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allamal bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 1-5 ini merupakan perintah tersirat kepada manusia untuk belajar. Mengapa wahyu pertama ini kita diperintahkan untuk membaca, bukan perintah sholat, puasa, zakat, atau perintah haji? Ini menunjukkan bahwa sebelum kita beramal atau beribadah, kita wajib berilmu. Jadi jelaskan topik apa yang saya angkat pada pertemuan singkat kita kali ini. Ya, menuntut ilmu. Pentingnya menuntut ilmu. Di zaman modern ini, di abad ke-21, tentu ilmu merupakan salah satu keterampilan dasar yang harus dipunyai oleh umat manusia, khususnya umat Islam yang pasti paham betul bahwa ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat, yang merupakan sama-sama penting dan bagi kita menjadi sahid balik jika kita mati ketika menuntut ilmu. Ilmu di dunia modern ini merupakan faktor dasar bagi kita dalam mengikuti arus perputaran dunia. Bila kita tidak mau menuntut ilmu, maka bisa dipastikan kita akan ketinggalan balik dari segi dunia, apalagi segi akhirat. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, tuntunlah ilmu, dan barang siapa yang ingin keduanya, tuntutlah ilmu pengetahuan. Sabda Rasulullah tersebut menjelaskan bahwa kita memahami bahwa Islam memandang ilmu sebagai salah satu kunci untuk memajukan umatnya. Ingat,
bagaimana Islam berjaya selama 13 abad, yang juga dibantu oleh perkembangan ilmu dari para cendekiawan-cendekiawan muslim. Teman-teman sekalian, apakah kalian tahu siapa Avicenna? Jika kalian tidak tahu, dia adalah bapak kedokteran modern. Jika kalian tidak akrab pada sebutan Avicenna, maka kalian pasti mengenal Ibnu Sina. Ya, Avicenna dan Ibnu Sina merupakan orang yang sama, salah satu ilmuwan, filsuf, dan juga dokter yang berperan penting untuk membawa ilmu pengetahuan hingga saat ini, khususnya pada dunia kedokteran. Apa kita tidak bangga dan merasakan debaran di hati kita bahwa orang yang menjadi salah satu faktor dari sejarah dan yang membawa perubahan besar pada masa depan adalah yang berasal dari agama Islam? Rasakan debaran dan rasa bangga itu, teman-teman sekalian. Rasakan bagaimana menakjubkannya seorang muslim mampu diingat oleh orang-orang barat hingga orang-orang timur tentang kepintaran dan kehebatannya. Kita tidak sampai pada Ibnu Sina saja, teman-teman. Ini baru pembukaan. Saya akan mengenalkan tokoh selanjutnya, seperti Al-Khawarizmi. Dia dikenal oleh ilmuwan barat dan Eropa, yang lebih dikenal sebagai Al-Khawarizmi dengan nama algoritmus atau algoritma. Karya pertama beliau dipublikasikan pada buku Al-Jabar atau Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Azabar wal Muqabalah. Buku tersebut merupakan buku pertama yang menjelaskan solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Aduh, mendengarnya pasti kita langsung pusing ya teman-teman. Tapi itulah kehebatan cendekiawan Islam. Berkat karya tersebutlah beliau dijuluki sebagai Bapak Al-Jabar. Selain itu, buku tersebut juga membawa kontribusi dalam kebahasaan. Kata Al-Jabar sendiri berasal dari kata Al-Jabar yang tercantum dalam bukunya. Lihatlah bagaimana salah satu karya dari seorang Al-Khawarizmi hingga saat ini masih dipergunakan sampai sekarang dan sampai kiamat tiba. Lihatlah bagaimana seorang muslim yang ajarannya akan selalu diulang-ulang dan akan selalu diingat oleh seluruh siswa di dunia mengenai ilmu Al-Jabar. Dari manakah mereka mendapatkan ilmu hebat tersebut? Dari manakah mereka mampu untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu ini? Pasti kita semua selalu bertanya-tanya, bagaimana orang sehebat Ibnu Sina, Al-Khawarizmi mampu mendapatkan ilmu-ilmu seperti itu dan masuk dalam jajaran orang-orang hebat sepanjang masa? Jawabannya tidak jauh, saudara fillah. Teman-temanku sekalian, jawabannya dekat sekali dengan kita. Ya, Al-Quran. Tapi pasti ada yang bingung kan? Kenapa bisa Al-Quran? Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan salah satu penjelasan dari Al-Quran dalam ayat Al-Kahfi yang artinya, dan mereka tinggal dalam gua 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Quran Surah Al-Kahfi ayat ke-25. Ayat di atas menjelaskan tentang lamanya waktu pemuda Al-Kahfi yang tinggal dalam gua, yaitu 300 tahun ditambah 9 tahun alias 309 tahun. Di mana ayat ini menjelaskan tentang penjumlahan, pengurangan pada Al-Ankabut ayat 14, kali lipat pada An-Nur ayat 2, pecahan pada An-Nisa ayat 12, dan lain sebagainya. Apakah tidak cukup kebesaran yang telah ditunjukkan Allah kepada kita mengenai mukjizat dari Rasulullah SAW, yaitu Al-Quranul Karim? Lihatlah bagaimana sebuah kitab yang turun ke bumi pada abad ke-14 yang lalu telah membahas mengenai matematika dasar ini. Tentu, tidak ada manusia yang mampu untuk menciptakan bahkan menandingi atau bahkan setara dengan kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Lalu, setelah apa yang saya tunjukkan pada kalian, setelah kebesaran apa yang Allah tunjukkan lewat saya, masih tak sadarkah kita bahwa ilmu itu sangat penting bagi diri kita bahkan bagi orang lain? Allah berikan perintah kepada seluruh manusia sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Lihatlah bagaimana Allah benar-benar ingin hambanya menuntut ilmu,
menjadi seorang muslimah yang tidak hanya memiliki akhlak yang baik, tapi juga memiliki otak yang cerdas. Hadirin, hadirat, rahimakumullah. Setelah apa yang saya sampaikan, maka tak ada salahnya bagi kita untuk mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah atas nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita dengan tidak ada batas sedikit pun, yang telah memberikan nikmat bagi kita untuk berpikir, untuk memiliki akal, dapat mampu menahan hawa nafsu, dan menjadi khalifah terbaik di muka bumi ini. Maka atas ilmu yang telah diberikan kepada kita, ada baiknya kita saling berbagi, saling mengingatkan tentang apa yang baik, apa yang benar. Karena sebagai seorang muslim, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk saling tolong-menolong. Kewajiban bagi kita sebagai pelajar untuk menuntut ilmu bahkan sampai ke liang lahat. Tebarlah ilmu kebaikan wahai saudara fillah. Karena salah satu amal yang tidak akan terputus saat kita meninggal adalah ilmu yang bermanfaat. Allahu a'lam. Baiklah saudara-saudara fillah, sebagai penutup dari ceramah saya singkat ini, saya akhiri dengan 2 buah pantun. Jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa membeli jajan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Bapak Qasim main catur, Bapak Danu pakai sepatu. Sampai di sini dulu kita bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.